Papi masuk nian, papi. Papi masuk nian, papi takut. Halo guys, welcome back to Baby Zat TV. Kali ini kakak dan adik mau ke Taman Safari Indonesia. Lokasinya di Cisarua, Bogor. Buat teman-teman yang datang jauh-jauh dari luar kota, bisa menginap di dekat Taman Safari loh. Di sini penginapannya murah-murah. Mulai dari harga 200 ribuan aja. Karena ke Taman Safari itu kudu pagi-pagi banget ya guys. Soalnya takut nggak keburu datengin semua wahana yang ada di sini. Oh iya, kalau mau ke Taman Safari juga wajib bawa wortel atau pisang ya. Belinya bisa sama pedagang yang ada di pinggir jalan waktu kita mau OTW ke Taman Safarinya. Untuk apa bunda yang buahnya bunda? Nanti buahnya kita kasih untuk hewan-hewan yang ada di Taman Safari. Tapi cuma buat hewan yang boleh dikasih ya. Nah, di sini ada safari siang dan safari malam. Kali ini kakak sama adik mau datengin yang safari siangnya dulu ya. Untuk jam operasional Taman Safari siang di weekday atau Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Di weekend atau Sabtu sampai Minggu jam 8.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya ini aku langsung spill aja ya harganya. Teman-teman bisa pause ya jika kecepatan. Oh iya, di sini juga ada 9 pertunjukan. Nanti setelah dapat tiket, teman-teman akan mendapatkan kertas panduan yang berisi peta Taman Safari serta jadwal pertunjukan. Nah, ini dia hewan pertama kita. Ada kuda Nil nih. Teman-teman tahu nggak? Kuda Nil berasal dari Afrika. Kuda Nil termasuk hewan omnivora atau pemakan segala, dari tumbuhan, biji-bijian hingga daging. Kuda Nil ini adalah hewan darat terbesar kedua setelah gajah. Nih, lihat nih, gede banget kan kuda Nilnya. Kuda Nilnya lagi asik makan, jangan diganggu, nanti kita ditendang. Selanjutnya ada hewan apa ya? Selanjutnya ada unta punuk 2 atau unta Bactria. Unta ini mempunyai 2 punuk pada punggungnya, berbeda dengan unta Arab yang cuma berpunuk 1. Pas kita mau jalan lagi, ternyata kita dihadang sama kancil nih. Kita kasih makan kancilnya dulu ya teman-teman. Wow, kakak Zara berani kasih makan kancil ya teman-teman. Tuh, kancilnya bagus banget ya. Bulunya tuh, warnanya tuh. Hayo, pada tahu nggak ini hewan apa? Yap, benar sekali. Ini adalah jerapah. Teman-teman pada tahu nggak? Jerapah itu adalah spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4-5 meter. Sedangkan jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek. Selanjutnya ini ada burung hantu beluk ketupat. Pada tahu nggak makanan beluk ketupat apa? Makanan burung hantu ini adalah ikan, reptil, katak, mamalia kecil dan serangga. Tapi kadang juga memangsa kelelawar loh. Nah, selanjutnya ini ada landak Jawa. Landak Jawa memiliki duri yang terdapat di seluruh bagian tubuh landak, kecuali pada bagian hidung, mulut, daun telinga, dan telapak kaki. Duri ini berfungsi untuk melindungi landak dari predator. Nah, hewan selanjutnya ada wildebeest biru sama Ankole watusi.
Nah, yang di depan kita ini ada Ankylewatusi. Ankylewatusi adalah jenis sapi domestik Amerika modern. Ankylewatusi berasal dari Afrika bagian timur. Teman-teman pada tahu nggak makanan Ankylewatusi itu apa? Makanan Ankylewatusi itu adalah rumput, akar, umbi, kulit kayu, ataupun batang. Tanduk dari Ankylewatusi bisa mencapai ukuran yang sangat panjang dan besar, sehingga sangat mencolok daripada jenis sapi lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tanduk Ankylewatusinya. Nah, kalau ini namanya wildebeest biru teman-teman. Wildebeest merupakan hewan herbivora dengan menjadikan rumput sebagai makanan pokoknya. Ada yang lagi enak tidur nih. Ini hewan apa ya teman-teman? Oh, ternyata kuda Nil kerdil teman-teman. Kuda Nil kerdil termasuk hewan yang soliter dan kerap beraktivitas di malam hari. Pantesan aja ya dia tidur nih siang-siang. Teman-teman pada tahu nggak? Kuda Nil itu tergantung banget loh sama air. Ternyata air itu fungsinya untuk menjaga kelembapan kulitnya. Karena jumlahnya yang semakin menurun, kuda Nil kerdil ini termasuk hewan yang dilindungi loh di Liberia. Nah, hewan selanjutnya adalah linsang air. Linsang air itu hampir sama loh dengan berang-berang. Perbedaannya yaitu linsang lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Sedangkan berang-berang itu hewan semi akuatik atau hewan darat yang banyak menghabiskan waktu di air. Wah, sekarang kita menuju ke destinasi selanjutnya. Ada hewan apa aja ya? Terus disimak videonya ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti nggak asing nih sama hewan ini. Hayo, apa coba tebak? Yap, benar sekali. Ini zebra. Zebra adalah hewan yang berasal dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Zebra adalah hewan pemakan rumput. Teman-teman pada tahu nggak? Zebra ini bisa tidur sambil berdiri loh. Papi masuk nian, Papi masuk nian, Papi takut. Bunda lagi enak-enak ngeliatin zebra, si Ellen kepalanya tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Nih, sekarang gilirannya Ellen dulu yang mau eksis. Ellen ini merupakan mamalia yang tergolong dalam kelompok antelop atau hewan berkuku genap. Eland ini termasuk hewan mamalia berukuran terbesar loh. Eland jantan beratnya 400 kg sampai dengan 1 ton. Sedangkan eland betina beratnya 300 kg sampai 600 kg. Karena tubuhnya yang berat, hewan ini tidak bisa berlari dengan kencang. Nah, selanjutnya ada anoa. Anoa atau kerbau kenit adalah kerbau endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa ini adalah satwa langka asli Indonesia yang dilindungi loh. Teman-teman pada tahu nggak makanan anoa itu apa? Makanan anoa itu adalah jenis tumbuhan termasuk daun, semak, herba, dan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan. Nah, yang lagi dikasih makan sama kakak Zahra itu adalah hewan lama. Lama ini adalah binatang asli Amerika Selatan. Tinggi lama mencapai 1,6 meter sampai 1,8 meter. Nah, kalau yang ini namanya babi rusa. Babi rusa adalah marga binatang yang termasuk kerabat babi liar. Babi rusa mempunyai taring panjang yang mencuat dan melengkung di atas moncongnya. Hidup berkelompok di sekitar daerah rawa-rawa dan semak-semak. Makanan babi rusa yaitu umbi, akar, binatang tanah, buah-buahan, dan kelapa yang jatuh. Nah, sekarang kita memasuki area singa guys. Di area ini kita nggak boleh buka kaca, berhenti, ataupun keluar dari mobil. Nih, waktu kita kesini, hewan-hewan singanya lagi pada duduk, pada tiduran. Jadi nggak ada yang nyamperin tuh, lihat.
Teman-teman gak perlu takut kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang gak diinginkan, misalnya mobil mogok. Di sini ada petugasnya ya. Nah, sekarang kita memasuki area harimau benggala ya teman-teman. Di sini kita harus patuhi peraturan, nggak boleh turun dari mobil, nggak boleh buka kaca, nggak boleh berhenti ya, dan hindari segera apabila harimau mendekat. Nah, di depan kita ini ada harimau benggala putih. Harimau benggala putih adalah harimau yang sangat langka karena warna bulunya bergantung pada gen resesif yang diturunkan dari induk mereka. Nah, ini pas kita lewat, harimaunya lagi pada ngeliatin nih, tapi untung aja harimaunya nggak pada ngedeketin kita ya. Wah, lihat-lihat tuh, ternyata harimaunya ada juga di atas. Nih, sekarang kita memasuki African Village. Nah, jadi ini itu kayak pedesaan yang ada di Afrika itu loh, teman-teman. Nah, hewan selanjutnya ini ada badak putih. Badak putih ini adalah binatang darat besar yang masih ada di dunia setelah gajah bersama dengan badak India dan kuda Nil. Badak putih ini termasuk hewan yang langka dan terancam punah loh. Nah, hewan selanjutnya ini ada buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada juga yang hidup di air payau loh, seperti buaya muara. Nanti akan ada video buaya muara, ditonton terus ya video ini. Nah, sekarang kita memasuki area harimau. Nah, di depan kita ini ada harimau Sumatera. Ingat ya teman-teman, tetap patuhin peraturan ya. Nggak boleh keluar dari mobil, nggak boleh buka kaca, dan nggak boleh berhenti ya. Kok kayak ada rumah gitu? Harimaunya mana nih? Apa ada yang tinggal ya di sini ya? Itu ada jemuran baju. Tapi kok kayaknya apa itu di depan? Itu ada harimau. Harimaunya lagi tidur nih teman-teman. Ya ampun, gede banget. Tapi kok ini ada yang jualan bensin? Waduh, siapa yang mau beli di sini ya? Hihihi. Nah, sekarang kita memasuki habitat beruang coklat. Di sini juga tetap nggak boleh buka kaca, nggak boleh turun dari mobil, sama nggak boleh berhenti ya teman-teman. Beruang coklat adalah salah satu jenis beruang yang hidup di wilayah timur Eurasia dan Amerika Utara. Beruang coklat bisa berbobot 130–700 kg loh. Nah, hewan selanjutnya adalah orangutan Kalimantan. Sesuai dengan namanya, orangutan ini adalah orangutan asli Pulau Kalimantan ya. Orangutan termasuk hewan mamalia. Orangutan Kalimantan memiliki lama waktu hidup selama 35–40 tahun di alam liar. Sedangkan di penangkaran dapat mencapai usia 60 tahun loh. Tuh teman-teman, lihat ada yang lagi manjat-manjat tuh. Orangutan termasuk hewan langka loh teman-teman. Kenapa? Karena orangutan ini udah diambang kepunahan dikarenakan banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita mau ke Istana Panda dulu. Nah, ini dia teman-teman shelter pandanya.
Nah, di Istana Panda ini kita nggak boleh naikin kendaraan sendiri ya, jadi harus pakai shuttle bus. Ayo, let's go. Let's go, ayo. Nah, ini dia shuttle busnya teman-teman. Jadi kita kalau mau ke Istana Panda harus pakai shuttle bus ini ya. Kakak, adek, halo. Kita mau mengunjungi tempat panda. Mau ke tempat panda ya. Aduh, goyang-goyang guys. Kakak mau ke tempat panda ya? Nah teman-teman, jadi nama panda yang ada di Taman Safari Bogor yaitu Caitau dan Huchun. Nah sebelum kita ngelihat panda, kita nyigerin mata dulu ya teman-teman. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Kakak mau lihat panda ya? Iya ya? Iya papi. Yuhu. Nah teman-teman, kalau kalian mau ke Taman Safari ini, kalian harus nyiapin memori handphone yang gede ya. Soalnya takutnya nanti memori kalian penuh, sayang kan kalau udah di sini. Oh iya, sekalian sama baterainya juga harus penuh nih. Jangan sampai baterai kalian sekarat ya. Kalau perlu kalian bawa powerbank aja deh, biar aman baterainya. Jadi bisa dokumentasinya lebih banyak. Oh iya teman-teman, di sini juga ada restorannya loh. Jadi kalian nggak perlu takut kehausan ataupun kelaparan. Dan di sini juga ada kursi pijat elektrik. Jadi buat orang tua yang capek nemenin anaknya main, bisa pijat dulu dengan biaya mulai dari 10.000 ya. Tapi aku nggak dokumentasiin ya di sini. Nah, ini kita udah deket nih sama pandanya. Kita lihat pandanya lagi ngapain ya. Kok pandanya tidur teman-teman? Wah, gimana ini pandanya tidur? Nah, ini pandanya coba dibangunin sama petugasnya, dikasih extra food. Tuh, lihat ya ampun. Coba kalau nggak dikasih extra food nggak bakal bangun ini kayaknya pandanya ya. Teman-teman pada tahu nggak nih, panda itu adalah mamalia yang diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang. Teman-teman pasti bingung kan, loh kenapa istana pandanya ada di atas? Iya, karena panda itu hidupnya di daerah yang dingin atau pegunungan. Nih sebentar lagi teman-teman bakal saksiin pandanya mau ambil makanannya tuh. Lihat tuh, dia berdiri dong. Ayo cepet ambil makanannya panda. Nah kalau ini panda jantan namanya Caitau. Akhirnya dia berhasil dapetin makanannya ya teman-teman. Makan yang banyak ya Caitau, biar cepet embul. Teman-teman pada tahu nggak? Panda itu bukan berasal dari Indonesia loh, tapi dari negara Tiongkok. Nah, nggak seperti beruang lain yang suka makan daging nih. Teman-teman pada tahu nggak? Panda itu termasuk hewan yang malas loh. Teman-teman pada mau lihat nggak bukti kemalasan seekor panda itu? Mau lihat nggak? Nanti ya di video ini, ditunggu aja. Ayo panda, dapetin lagi makanannya, ayo. Nah teman-teman tahu nggak ini pandanya lagi ngapain? Ini pandanya lagi minum. Iya, pandanya minum sambil kayak gitu tuh posisinya. Ini nih buktinya pandanya males.
Makanya panda itu hanya butuh 38% kalori yang biasa dibutuhkan hewan sebesar mereka. Waduh. Nah, selanjutnya ini ada panda merah. Loh, kenapa disebut panda juga? Karena mereka memiliki kesamaan yang dimiliki kedua spesies tersebut. Loh, kesamaan apa? Iya, kesamaannya yaitu sama-sama makan bambu. Panda merah habitat mereka adalah di hutan bambu beriklim sejuk dan daerah pegunungan. Oh ya, di sini juga bisa foto loh sama panda merahnya. Oh iya, panda itu termasuk hewan yang suka menyendiri loh. Mereka menandai wilayahnya dengan cara buang air kecil di batang pohon. Unik sekali ya. Teman-teman, di Taman Safari Bogor ini juga ada lebih kurang 20 wahana permainan loh yang bisa kalian mainin secara free selama 1 kali. Permainannya seru-seru banget loh. Terus juga petugasnya pada ramah-ramah. Jadi enak banget kalau misalnya kalian mau tanya-tanya informasi seputar wahana-wahana permainan. Kalian cukup tunjukin gelangnya aja ke petugas, nanti langsung diarahin untuk naikin wahananya. Ini Bunda nggak sempet record semuanya ya permainan di sini, soalnya banyak banget. Biar teman-teman pada penasaran juga, hihihi. Nah, sekarang kita ke area Komodo Dragon dulu ya. Halo Bunda. Bunda sama Adek. Kita mau Lihat baby komodo. Nah, teman-teman, di sini ada baby komodo. Dan untuk bird of prey sama si lionnya itu pertunjukan ya. Nah, ini dia baby komodonya ya teman-teman. Baby komodonya ini menetas pada 10 Februari 2019. Nah, di sini juga teman-teman bisa kasih makan baby komodonya dengan harga 150 per 2 orang ya. Dan bisa juga foto bareng sama baby komodonya dengan harga 100.000 per 2 orang. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih kalau komodo itu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Nah, hewan selanjutnya ini ada binturong. Binturong adalah sejenis musang bertubuh besar. Teman-teman pada tahu nggak, ekornya binturong itu seperti kaki kelima. Karena ekor ini digunakan untuk berpegangan pada dahan. Nah, sekarang kita memasuki area Taman Buaya dulu ya. Waduh, ngeri. Nah, ini dia teman-teman yang namanya buaya muara yang hidup di air payau atau air asin. Buaya ini termasuk buaya yang paling ganas di dunia loh. Di sini buayanya banyak banget loh teman-teman. Bunda aja sampai pegangan loh jalan di sini. Takutnya jatuh, padahal kan aman ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa buaya ini dinamai buaya muara? Karena buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut atau muara. Buaya ini tersebar di seluruh perairan dataran rendah dan perairan pantai di daerah tropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Panjang tubuh buaya ini termasuk ekor biasanya antara 4-5 meter, namun bisa mencapai lebih dari 6 meter loh. Nah, ini kita lagi nonton pertunjukan gajah nih. Jadi ceritanya kali ini ada seekor gajah yang sedang mengamuk di sebuah pedesaan nih.
Nah, tiba-tiba ada pemburu yang datang. Ini Bunda agak cepetin ya videonya teman-teman, soalnya ini videonya suaranya kurang jelas. Tapi Bapak yakin ini bakal bisa reaksi? Itu apa ini? Aku harus selama ini. Tapi Bapak yakin? Tapi benar pasti nih. Terus? Tuh nih, mulai makan nih. Tuh. Bapak gajahnya kan? Benar nih, udah habis belum dia? Wah, pusing nih gajahnya nih. Oh ini reaksinya kan? Iya nih, habis pusing nih, diskusi gajahnya mati nih gajahnya nih. Oh, akhirnya udah habisnya selesai. Gajah pajak makan? Iya nih. Tapi kan kalau berhasil, nih sama bapak guru mau kerja sama. Kita bikin lagi reaksinya yang banyak. Biasanya bagus juga nih, tapi yang menurut nih. Kalau gajahnya mati nih, kita ambil aja gajahnya gimana? Emang tadi gajah laku? Aku nih, sekarang pas aja kita nggak dapet nih. Semoga ini gajahnya mati nih, kita ambil aja nih. Oh enggak, kita di penjara. Ini tenang dulu, kan nggak bakal di penjara, nggak ada gajah lagi di sini. Bertangkap dulu nanti yang ada di sini. Ini ada apa itu? Kan gajahnya nih. Dari awal saya sudah curiga, benar kan kamu sambutan? Oh iya, lu ngapain kalian di sini? Alasan aja kalian. Duduk. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat ya, dengan cara ditembak, diracun tidak menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia. Kita bisa lihat gajah semakin hari semakin menurun dan habitat gajah pun semakin rusak. Dan inilah salah satu contoh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak hutan dan berburu bergaria. Dan bagaimana kita menyelesaikan konflik ini? Di sini saya mau tanya deh sama Bapak Ibu yang ada di sini. Ibu, izin mau tanya ya, Bu ya. Untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan betapa pentingnya melestarikan satwa-satwa langka, khususnya untuk gajah-gajah Sumatera. Inilah para pemain yang telah melakukan sore hari ini. Nah, ini dia teman-teman pertunjukan gajahnya. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang fullnya, boleh langsung datang ke Taman Safari Bogor ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.